Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece 1155 sudah rilis. Inilah saatnya untuk mereview manga One Piece chapter 1155. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya gan. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1155 mendapatkan judul Rocks Pirates, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bajak laut batu. One Piece kali ini mendapatkan jatah color cepirit, di mana Oda menggambarkan kru topi jerami sedang berjalan di atas tangga kayu untuk menyeberang dari satu bangunan ke bangunan lain di sebuah kota. One Piece chapter 1155 dimulai dari akhir chapter sebelumnya. Loki mengatakan kepada Rocks bahwa mereka berada di Elbaf, tapi dia bilang ayahnya sedang dalam ekspedisi. Loki sangat terkejut karena itu pertama kalinya dia melihat orang-orang kecil. Rocks pun menanyakan siapa nama Loki. Kemudian Rocks memerintahkan Loki untuk pulang dan memanggil ayahnya karena luka-lukanya harus diobati. Loki menolak dan menyerangnya, tetapi Rocks menggunakan pedangnya untuk melawan balik. Loki berkata, "Apa yang membuatmu berpikir ayahku akan kembali hanya karena lukaku? Dan berani-beraninya kau memerintahku, kau terlihat seperti pengecut." Narator kemudian berkata, serangan pedang Rocks dikenal mampu membuat benda-benda di sekitarnya terpental, seolah-olah terkena hantaman palu raksasa atau tembakan meriam. Serangan Rocks membuat Loki terpental. Dia lalu berkata, "Hahaha, oh tidak, lihat, Loki terluka parah." Sebuah kilas balik tentang Reverie yang terjadi 8 tahun lalu dimulai. Prajurit di Kastil Pangea melaporkan bahwa 5 raja telah diserang dan diculik oleh pria besar berpakaian hitam. Lalu kita melihat Im di ruang bunga. Imu berkata, nyawa para raja biasa tidak bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar melawan Mu. Rocks menanggapi perkataan Imu, "Aku sudah menduganya, tapi tanah suci sekarang berantakan." Tiba-tiba kita melihat Rocks duduk di tanah dekat Imu. Ia memegang pistol di tangannya. Kita juga melihat seorang pelayan wanita berlutut di samping Imu yang mirip dengan Kunko. Dia menggunakan sesuatu yang mirip jubah biarawati dengan masker di mulutnya. Imu menatap Rocks, sementara Rocks yang sangat marah mengancam Imu. Narator berkata, tidak seperti sebelumnya, dan untuk pertama kalinya seseorang berhasil masuk ke bagian terdalam tanah suci, ke ruang bunga. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengagum Davy Jones, dan hanya itu yang dia lakukan. Dia tahu apa yang tidak bisa dia lakukan, tapi dia meninggalkan beberapa kata. Rocks berkata, suatu hari nanti aku akan kembali ke sini. Rocks menemukan Harald di kota Merijoa saat keduanya mencoba melarikan diri. Dalam 2 halaman ganda yang epik, kita melihat mereka saling menyerang. Benturan haki raja mereka mirip seperti Roger versus Whitebeard atau Luffy versus Kaido. Pedang mereka bahkan tidak saling bersentuhan. Narator menjelaskan bahwa benturan antara 2 orang asing itu menyapu habis semua orang dalam radius 5 km. Mereka saling memperkenalkan diri saat bertarung. Setelah benturan singkat itu, keduanya melarikan diri bersama. Harald sempat bertanya ke Rocks arah menuju ke Elbaf karena dia tersesat. Rocks berkata kepada Harald bahwa jika mereka berdua selamat, mereka harus bertemu lagi. Tapi Harald bilang dia tidak akan pernah berurusan lagi dengan penjahat. Lalu Harald melompat dari Red Line dan Rocks terkejut melihat betapa gilanya Harald. Narator menjelaskan bahwa meskipun telah mendapatkan perawatan darurat, Laksamana yang diserang Rocks di Merijoa akhirnya tewas. Maka pemerintah dunia menaruh harga tinggi atas kepala Rocks di Sebek. Kita melihat poster buronan Rocks, tapi tidak bisa melihat jumlahnya. Menariknya adalah foto Rocks di dalam poster buronannya memiliki gaya yang sama seperti foto Paduka Bagi. Dalam poster buronannya terlihat tatapan mata, lidah yang menjulur keluar, serta posisi tangannya yang sama persis antara poster buronan Rocks dan juga Bagi. Oda pasti tidak membuat ini secara kebetulan.
Pasti ada hal terselubung yang menjadikan ini sebuah clue. Jika Buggy sebenarnya juga adalah anak dari Rocks di Sebek. Karena impian Buggy pun sama seperti Sebek dan Kurohige yang sama-sama ingin menjadi raja dunia. Rocks di Sebek memiliki dua aksen warna pada rambutnya, yaitu warna hitam dan warna cerah. Kita belum diperlihatkan pewarnaan ofisial dari Rocks di Sebek ini. Jika warna rambutnya adalah biru dan hitam, maka ini adalah plot twist yang sangat membagongkan. Karena Buggy akan terkonfirmasi benar-benar adalah anak dari Rocks di Sebek. Beberapa waktu kemudian Rocks menyerang kapal yang membawa upeti sogokan untuk Tenryubito yang sedang menuju ke Merijoa. Dia bahkan menghancurkan gerbang keadilan untuk kabur. Dengan uang dan kapal di tangannya, Rocks memulai karir bajak lautnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, kapal-kapal bajak laut menjadi target baru Rocks. Dia memainkan semacam permainan Devi Backfight untuk merekrut kru baru. Namun Rocks belum membentuk kru bajak laut secara resmi. Mereka hanyalah sekelompok penjahat yang mengikuti Rocks. Terlihat sebuah panel kecil memperlihatkan Rocks yang melakukan pertandingan boxing, sama seperti pertandingan Devi Backfight antara Luffy melawan Foxy. Kembali ke masa sekarang, dalam kilas balik 48 tahun yang lalu, dalam halaman ganda yang menakjubkan, kita melihat Rocks dan 6 anak buahnya sedang makan di Kastil Aurus bersama Harald dan Loki. Loki terbaring di tempat tidur dengan perban di tubuhnya. Harald segera kembali dari ekspedisinya saat mendengar Loki terluka. Meskipun Loki hampir sembuh total, Harald memintanya untuk tidak pergi lagi ke Underworld. Loki sangat senang melihat ayahnya kembali untuknya. Rocks ingin Harald bergabung dengannya karena dia tahu pemerintah dunia telah mengabaikan semua permintaan Harald. Namun Harald menolak, mengatakan bahwa dia akan kehilangan seluruh kepercayaan yang telah dia bangun dari negara-negara lain. Lalu Harald bertanya kepada para kru Rocks, mengapa mereka mengikuti pria itu. Shiki berkata, "Mengikuti? Siapa? Si idiot ini? Hahaha, jangan buat aku tertawa. Kami berjalan sendiri. Bahkan jika Rocks mati, itu tak akan membuat perbedaan." Shiki, sang Yakuza, kelak dikenal sebagai Singa Emas. Tashi berkata, "Benar sekali, tapi ada sesuatu tentang rencananya tercium seperti peluang cemerlang untuk menjadi kaya raya." Nyonya Bucking, si perampok ilmiah Buckingham Stasi. Marlon berkata, "Pernah dengar tentang Hachinosu, pulau pembuangan, juga dikenal sebagai pulau bajak laut. Itu adalah pulau tempat negara-negara memindahkan para penjahat kejam yang tak bisa ditahan oleh penjara mereka sendiri." Don Marlon, sang gangster dari West Blue. Newgate berkata, "Seharusnya itu adalah pulau tak berpenghuni, tanpa makanan, tempat kau hanya menunggu kematianmu datang." Edward Newgate, si bajak laut, kelak dikenal sebagai Shirohige atau Whitebeard. Wangzi berkata, "Tapi dalam beberapa tahun terakhir, para penjahat itu justru bertahan dan membentuk organisasi mereka sendiri. Menurutmu, apa penyebabnya?" Wangzi Ochoku, sang guru bajak laut, calon laksamana pulau bajak laut. Ganzui berkata, "Ada tambang emas di bawah pulau itu. Sebuah organisasi bawah tanah mengetahui hal itu dan membantu para penjahat menjadi kaya 7 turunan." Ganzui, sang penyelundup. Ganzui adalah pria besar yang mengenakan baju zirah penuh yang kita lihat di God Valley dan salah satu zombie Moria di Thriller Bark. Don Marlon adalah gangster yang terinspirasi dari karakter seperti Vito Corleone, mungkin ayahnya PG. Dan Wangzi Ochoku adalah pria yang mirip Karibo dan Koribo, mungkin dia ayah mereka. Rocks kembali meminta Harald untuk bergabung dengannya. Loki bangun dari tempat tidur dan diam-diam menguping percakapan Rocks dan Harald. Loki menangis haru saat mendengar kata-kata Rocks. Rocks berkata, "Ikutlah denganku, Harald. Kau dan aku bersama-sama, kita akan tak terhentikan." Harald menjawab, "Hentikan itu, aku adalah raja dari sebuah negara." Rocks kembali berkata, "Itu tidak penting. Ayo kita rebut dunia." "Dunia?" ucap Loki. Narator berkata, belakangan Loki sadar bahwa dirinya telah diselamatkan. Di halaman terakhir chapter ini,
kita melihat beberapa kapal mendekati Hachinosu, sementara narator menjelaskan apa yang terjadi 4 tahun kemudian, 44 tahun sebelum waktu sekarang. Narator, sudah 4 tahun berlalu sejak saat itu, dan Harald terus menolak undangan Rox setiap kali ditawarkan, dan akhirnya rencana Rox bersama kelompok elit yang sejalan dengannya akan segera dijalankan. Rox berteriak, "Ayo kita berangkat, anak-anak!" Chapter berakhir dengan bendera bajak laut Rox berkibar untuk pertama kalinya. Pada akhir One Piece chapter 1155, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.